Yang mungkin agak baru bagi beberapa guru itu adalah bagaimana menafsirkan dinamika molekul terhadap energi dalam, kalor, dan kerja. Ya. Nah, akan dikaitkan juga dengan pembelajaran 3 dunia seperti biasa, karena kajian oleh American Chemical Society menyebutkan bahwa pemahaman siswa itu bisa meningkat dengan mencoba membuat siswa memahami kimia dari sudut pandang 3 dunia, ya, dunia makroskopik, submikroskopik, dan dunia lambang, dan bisa mengaitkan ketiganya. Sebagai contoh, air sebagai dunia makroskopiknya itu bisa kita lihat sebagai contoh itu, kalau saya bisa lihat video saya itu, ini seperti ini ya, ini yang saya goyang-goyang ini adalah dunia makroskopik. Dunia submikroskopiknya, dunia lambangnya adalah kita sudah tahu H2O ya, H2O. Walaupun di Amerika katanya ada joke, seorang guru bertanya kepada muridnya, apakah rumus kimia air? Jawabannya apa kata muridnya? HIJKLMNO katanya. HIJKLMNO, apa itu? HIJKLMNO. Loh, gurunya langsung heran. Kata siapa itu rumusnya? HIJKLMNO. Lalu kata muridnya, loh, yesterday you said H2O katanya. H2O. Dari H ke O katanya gitu kan ya. HIJKLMNO jadinya. Itu di Amerika katanya, ditanya molekul air, HIJKLMNO. Itu dunia lambang ya. Kalau dunia submikroskopik itu adalah kepala Mickey Mouse ya. Bayangkan kepala Mickey Mouse, ada bulat kepala dan ada 2 bulat telinga. Itu kan H2O ya. Jadi kumpulan kepala-kepala Mickey Mouse itulah dunia submikroskopik dari air ya. Itu adalah 3 dunia. Oke, kita lanjutkan. Kita coba dulu, saya siapkan dulu Socrative Student, tapi sebelum itu tolong sebelum masuk ke Socrative Student, saya belum hidupkan Socrative-nya, dibaca dulu 1 soal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 soal ini, Bapak Ibu sekalian mencoba menjawabnya dulu, betul atau salah. Nomor 1 sebetulnya sudah pernah ditanyakan, tapi nggak apa-apa lah. Jadi Bapak Ibu menulis di kertas dulu aja. Nomor 1 betul atau salah, nomor 2 betul atau salah, nomor 3 betul atau salah, dan seterusnya. Coba dijawab, nanti bisa dibandingkan dengan jawaban yang benar. Sambil Bapak Ibu mencoba menjawab itu, saya hidupkan Socrative sebentar. Ya. Bapak Ibu bisa juga sambil menyalakan Socrative Student ya. Untuk yang belum, coba download software yang tertulis namanya di sini ya, lewat Google Play. Ya, saya beri waktu sebentar, 2-5 menit untuk mencoba menjawab di tempat masing-masing ya. Oke, saya sudah siapkan, ada ruang namanya AGKI 1, silahkan bergabung. Ya, sudah ada 15 orang bergabung, 20 sekian orang, bertambah terus. Nah, sekarang kita lihat mulai dengan nomor 1. Jadi bayangkan, ini bayangkan bahwa ada besi A berbentuk kubus, massa 1 kg, suhunya 100 derajat, ada yang 0 derajat. Maka bisa dikatakan besi A mengandung kalor yang lebih tinggi dibanding dengan besi B.
benar atau salah. Saya jalankan true false-nya. Silahkan dijawab. Beberapa sudah tahu jawabannya yang ini ya. Tapi silahkan dicoba. True atau false. Oke, sudah di atas 50 orang menjawab. Sudah ternyata yang menjawab true itu adalah masih cukup tinggi. Ada, saya hentikan saja jawabannya ya, sudah mendekati 100 orang yang menjawab. 49% yang menjawab true, yang false jadi 51%. Sekarang nomor 2, silahkan dijawab. Istilah yang lebih tepat untuk gaya kali perpindahan adalah usaha, bukan kerja. Itu betul atau salah menurut Bapak Ibu sekalian? Usaha atau kerja? Di sini kalau menurut kalimat ini usaha istilahnya. True or false? Ya. Jawabannya sejauh ini sudah 70 orang yang menjawab. Itu 65% menjawab true. Kita tunggu sebentar. Sudah 100 orang, saya hentikan saja ya. Sudah 100 orang, ini 68%. Jadi lebih banyak yang menjawab true. Yang ketiga, mulai silahkan menjawab. Kerja ekspansi tanpa perpindahan kalor, jadi tanpa ada kalor keluar masuk ke sistem, dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem, maka energi sistem akan bertambah. Betul atau salah? Kerja ekspansi, maka energi sistem bertambah. Oke, sudah 60 orang menjawab. Kita akhiri saja, sudah 100 orang. Ternyata yang menjawab benar adalah 48%. Lebih banyak yang menjawab salah. Tapi cukup berimbang, ini demokratis sekali ya. Jadi guru kimia ini demokratis sekali. Nomor berikut, silahkan. Andaikan gas A bereaksi dengan gas B menghasilkan gas C dan gas D. Untuk yang di live streaming bisa juga tetap bergabung lewat Google, lewat apa tadi, Socrative Student ya. Download Socrative Student. Kalau belum siap nggak apa-apa, tidak terlibat. Tapi nanti untuk soal-soal yang berikut atau untuk pertanyaan di halaman-halaman berikut bisa pakai Socrative Student di Google Play. Oke, jawabannya, nah ini cukup panjang ya, tapi intinya adalah setiap molekul itu dia berputar-putar, disebut energi rotasi, dia bergetar-getar ya, ikatannya menjauh mendekat itu disebut vibrasi, dia juga bergerak lurus, beraturan di antara dua tumbukan, dia bergerak lurus gitu ya, maka itu disebut translasi. Yang kalau reaksinya isoterm, pertanyaannya apakah rotasi, translasi, dan vibrasi itu akan turun atau naik? Dalam kalimat ini katanya lebih besar yang A dan B daripada ketika menjadi C dan D. Artinya translasi, rotasi, dan vibrasinya turun. Ya, energi translasi, rotasi, dan vibrasi molekul CD itu kecil dibanding reaksinya AB. Betul atau salah? Kalau reaksinya eksoterm, ternyata energinya turun. Oke, sudah 100 orang menjawab. Ternyata yang menjawab ini 56% menjawab benar. Masih sangat berimbang. Jadi ini memang harus dibereskan ini jawaban-jawabannya ya. Karena ternyata guru cukup berimbang antara yang menjawab true dengan false. Sekarang yang nomor berikut. Pada reaksi endoterm terjadi perubahan energi kimia menjadi energi termal. Betul atau salah? Energi kimia menjadi energi termal. Jadi kita tidak menyebutkannya sebagai melepaskan energi atau memerlukan energi, tapi perubahan dari kimia menjadi termal. Jawabannya
Ternyata masih cukup berimbang juga jawaban guru kimia. 100 orang sudah menjawab, yang benar 55% yang bilang benar. Ya. Nomor berikut yaitu nomor 6 ya. Nomor 6 silahkan. Dengan tidak memperhatikan faktor entropi, maka pada reaksi eksoterm, sistem umumnya menjadi lebih stabil. Kalau entropinya dianggap tidak terlalu banyak berubah ya, maka menjadi lebih stabil atau menjadi tidak stabil kalau reaksi eksoterm. Di sini disebutkan lebih stabil. Nah, ini cukup dominan salah satu jawaban, sudah 100 orang menjawab di antara 136 yang bergabung ya. Bergabung ke Socrative Student. Ternyata sejauh ini 75% menjawab benar. Nah, ini cukup dominan kalau yang ini ya. Jadi mungkin jawabannya betul tuh ya. Alam semesta ini cenderung semakin tidak teratur, benar atau salah? Semakin teratur. Semakin teratur, betul atau salah? Alam semesta cenderung teratur. Jawabannya oke, jawabannya ternyata sudah 100 orang menjawab, kita akhiri saja. Ternyata 35% menjawab benar. Jadi sebagian besar menganggap alam ini cenderung semakin tidak teratur artinya ya. Dan itu benar. Gampang contohnya. Saya sering memberi contoh di kelas saya. Kalau bukan pertemuan daring ya, misalnya di kelas, saya tanya kepada murid-murid, mungkinkah saya keluar kelas ini sebentar, lalu kelas ini semakin sunyi senyap? Semua tahu bahwa tidak mungkin saya keluar dari kelas langsung jadi lebih sunyi senyap. Pastilah jadi lebih ribut. Jadi artinya memang cenderung untuk semakin tidak teratur. Selanjutnya, perubahan energi bebas chip pembakaran bensin bernilai negatif. Pembakaran bensin. Silahkan, ini betul atau salah? Nilai negatif ini bebas chips. Jawabannya ternyata sebagian besar 80, udah 100 orang menjawab, 82% menjawab benar. Ya, memang benar. Energi pembakaran karbon sama dengan entalpi pembentukan CO2. Benar atau salah? Entalpi pembakaran karbon sama dengan entalpi pembentukan CO2. Sudah cepat sekali ini menjawab, sudah di atas 90 orang. Kita akhiri saja ya, sudah 100 orang. 73% menjawab benar. 73%. Saat berjalan pagi hari, kita sering menemukan suhu pipa besi lebih rendah dari suhu pohon kayu. Benar atau salah? Ketika berjalan pagi hari, ada pipa besi, kita pegang, misalnya tiang besi, lalu kita pegang tiang kayu. Biasanya pipa besi lebih rendah suhunya. Benar atau salah? Oke, sudah 100 orang menjawab. Kita akhiri saja. Ternyata 83% menjawab benar. Oke, saya beritahu jawabannya. Untuk nanti Bapak Ibu silahkan memberi nilai ya. Ini ada 10 soal. Nilainya apakah kalau 9 benar dari 10, maka nilainya 90 gitu ya. Bapak Ibu kan sudah mencatat ini ya. Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah false. Nomor 2 false. Nomor 3, tapi itu cuma soal opini, sebetulnya ini masih bisa diperdebatkan. Nanti saya jelaskan.
Ekspansi false juga, mestinya energi dalam. Yang ini rotasi vibrasi turun, mestinya naik kalau eksoterm, jadi false lagi. Endoterm kimia menjadi false lagi, kok false melulu ya. Saya tidak atur-atur padahal. Endoterm itu mestinya energi termal menjadi energi kimia. Entropi ini menjadi lebih stabil kalau eksoterm, betul, true, baru ini yang true. Cenderung semakin teratur, false juga. Energi bebas bensin negatif, true. Entalpi pembuangan karbon ini true ya. Bagian besar juga menjawab benar, yang ini false ya. Oke, nanti kita bahas ini ya. Kita bahas kalau tidak pagi ini nanti. Nah, kita bahas, kita masuk ke dalam topiknya ya, sistem dan lingkungan. Ini sesuatu yang sangat sederhana sebetulnya ya. Pasti Bapak Ibu sekalian sudah memahami ini. Sistem adalah bagian dari alam yang menjadi pusat perhatian kita, yang dipisahkan dengan batas yang jelas dengan bagian alam lainnya. Jadi harus ada batas yang jelas. Maksudnya yang jelas itu batas yang terdefinisi dengan jelas, tidak harus dalam, dan ini batasnya harus, ini harus diperjelas, batas makroskopik ya, yang jelas. Batas makroskopik itu adalah sistem. Lingkungan adalah bagian alam di luar sistem, tentunya ada batas yang jelas juga ya. Batas antara sistem dan lingkungan kadang-kadang disebut sebagai walls, dinding ya, wall. Ada yang nyata, ada yang imajiner. Maksudnya nanti saya coret-coret di sini, saya tunjukkan di bagian lain dari itu ya. Oh iya, sebentar, saya ekspor dulu saja ini menjadi PD. Sudah ya, kemarin sudah diekspor ya. Oke, berikutnya. Coba Anda bayangkan, coba Bapak Ibu bayangkan, reaksi antara larutan asam klorida dan larutan natrium hidroksida. Reaksinya coba ditulis pakai Socrative student, exotherm atau endotherm. True untuk exotherm, false untuk endotherm. Jadi ini true. Yang disebut pertama jawab sebagai true, yang kedua false ya. Kita lihat sudah ada 20-an yang menjawab. 97% menjawab true ya, 98% malah sekarang setelah 50 orang menjawab, 96% turun lagi. Oke, kita akhiri saja. 95% menjawab exotherm. Iya betul, exotherm memang ya, sebagian besar sudah menjawab benar. Jadi kalau kita pegang wadahnya itu menjadi terasa panas. Kenapa terasa panas? Karena reaksinya menghasilkan panas. Menghasilkan panas itu exotherm ya. Jadi ada, bisakah kita sebut lingkungannya adalah pelarut air? Ya atau tidak? Coba dijawab. Jadi sistemnya adalah NaCl dan HCl dan NaOH-nya menjadi NaCl ya. Sedangkan pelarutnya itu kita sebut lingkungan. Betul atau salah? Apakah bisa kita sebut pelarut air itu sebagai lingkungan? Gini, saya ingin sampaikan sekarang ini menjawab 38% menjawab di sini, menjawab bisa ya. Ada yang menjawab bisa sebanyak 70 orang, 40% malah sekarang. Oke, kita akhiri saja. Nah, sebetulnya ini kesalahan umum yang difahami oleh banyak orang yang belajar termokimia. Saya tanya sekarang,
Antara HCl dan NaOH, artinya H+, Cl-, lalu Na+, OH-, dengan air, apakah ada batas makroskopik yang jelas? Apakah ada batas makroskopik yang jelas? Tidak ada. Ion-ion itu tidak dibatasi dengan batas makroskopik dengan pelarutnya, maka tidak boleh pelarut sebagai lingkungan. Jadi pelarut dan zat terlarut harus dianggap sebagai bagian dari sistem. Ya. Jadi beberapa pembelajaran itu keliru dengan menyebut pelarut itu sebagai lingkungan, katanya kalau dilepaskan ke pelarut. Tidak ya, karena kalau pelarut dengan zat terlarut tidak ada batas makroskopik. Batas makroskopik itu kalau larutan itu dengan gelasnya. Jadi sistem itu boleh si zat terlarut dengan pelarutnya, boleh itu sistem. Gelasnya adalah lingkungan. Boleh juga sistem adalah air dengan zat terlarutnya dengan gelasnya, boleh. Ya, daerah di luar gelas baru lingkungan. Jadi sebetulnya terserah kita memberi batas mana sistem, mana lingkungan. Tapi jangan sistemnya adalah zat terlarut, lingkungannya adalah pelarut. Karena itu tidak ada batas yang jelas. Ya. Nanti saya perjelas lagi. Jika sistem ditempatkan di atas kompor menyala, maka proses yang terjadi pada sistem disebut proses eksoterm atau endoterm. Silahkan ditulis di bagian chatting saja, itu eksoterm atau endoterm. Kalau sistemnya ditempatkan di atas kompor, bukan di atas kompor yang mati ya. Kalau di atas kompor yang mati ya tidak ekso, tidak endo. Endo ya, karena ada kalor masuk ke dalam sistem ya, jelas endoterm. Dan suhunya naik atau turun. Suhunya naik. Sedangkan sekarang jawab pertanyaan yang berikut yang di bawahnya. Jika di dalam sistem terjadi reaksi endoterm, jadi sekarang tidak disimpan di atas kompor sekarang, ya. Dia disimpan di atas meja. Lalu di dalamnya ada reaksi endoterm, misalnya reaksi pelarutan garam. Garam itu kalau melarut itu endoterm. Pertanyaannya suhunya akan turun atau naik? Iya, bagus sekali. Jadi akhirnya disinilah menarik kalau siswa paham betul bahwa walaupun sama-sama endoterm, ini sama-sama endoterm, ya. Ini kalau kita isikan, ini endoterm juga. Tapi walaupun sama-sama endoterm yang pertama ini menyebabkan suhu naik, endoterm yang ini suhu turun. Ya, jadi endoterm reaksi kimia itu sangat berbeda dengan endoterm pemanasan ya. Ya, endoterm pemanasan artinya kita masukkan kalor ke dalam sistem untuk memanaskan sistem. Kalau yang endoterm yang ini itu berbeda ya, reaksinya butuh kalau panasnya diambil dari mana? Dari lingkungan, tapi sebelum mengambil dari lingkungan, mengambil dari mana dulu? Dari suhu sistem itu sendiri, sehingga suhunya akan turun ya. Jadi sama-sama endoterm, ini menarik untuk dijelaskan kepada siswa supaya jelas konsep endoterm ini, tapi suhunya yang pertama naik, yang kedua turun, karena berbeda. Yang pertama adalah perubahan fisika, pemanasan, yang kedua adalah perubahan kimia, ya, reaksi kimia. Itu ada yang menarik di situ, jadinya ya, suhunya naik dan turun, sama-sama endoterm. Berikutnya, sistem dan lingkungan. Akhirnya kita coba bahas macam-macam sistem ya. Sistem itu ada yang terbuka, tertutup, tersekat, terisolasi. Terbuka itu artinya ada yang bisa keluar masuk, ada perubahan jumlah zat. N itu jumlah zat ya, bukan jumlah mol ya sebutannya, lebih bagus kita sebut jumlah zat, satuannya mol. Jadi besarannya jumlah zat, satuannya mol. Ya. Nah, kalau ada perubahan jumlah zat, maka dia disebut sistem terbuka karena zatnya keluar masuk. Kalau tertutup, tidak ada perubahan jumlah zat. Kalau tersekat, apakah mungkin tersekat tapi tidak tertutup? Silakan, mungkin atau tidak mungkin. Tulis di chat.
Mungkinkah tersekat tapi tidak tertutup? Tuliskan mungkin atau tidak mungkin. Mungkinkah tersekat tapi tidak tertutup? Ya jelas gimana? Tersekat tapi tidak tertutup. Ada yang sebagian besar menjawab mungkin, tapi ada yang menjawab tidak. Coba, tersekat itu artinya kalornya nggak bisa keluar masuk. Tersekat ya, dikasih misalnya ebonit ya, dikasih apa itu namanya kalau pembungkus zat elektronik, apa perlengkapan elektronik itu kalau suka dibungkus oleh foam, apa istilahnya, namanya apa ya, pembungkus styrofoam ya, styrofoam. Kita tembus styrofoam itu relatif tidak bisa melewatkan kalor, relatif ya, dibanding besi misalnya ya. Kita buat supaya tersekat, artinya tersekat tidak bisa kalor lewat. Apakah mungkin tersekat tapi tidak tertutup? Yang nggak mungkin ya. Jadi yang bawah itu tersekat itu wajib tertutup dulu baru tersekat ya. Kalau tersekat itu selain tertutup, kalor nggak bisa lewat. Tapi kalau tertutup, bisa saja kalor lewatnya, misalnya tertutupnya oleh besi, misalnya ya. Jadi ditutup rapat, tidak ada celah sama sekali oleh besi. Maka dia disebut tertutup karena gas tidak bisa keluar masuk ke dalam sistem, tapi belum tersekat. Ya. Yang terakhir adalah, yang disebut tersekat, bisa saja tersekat naik turun tutupnya ya, ada piston disebutnya. Maka bisa ada kerja. Tapi kalau terisolasi, kerja pun tidak ada. Tapi kalau terisolasi mau tak mau harus tersekat juga. Jadi ini ada nama 4 sistem ya. Nanti kita perjelas lagi. Perubahan terhadap sistem itu sering disebut proses ya. Proses itu ada isotermal, isochora. Ini nggak usah dijelaskan lagi, udah tahu ya. Isotermal apa isotermal? Silahkan ditulis. Oke. Nah, ada yang bilang ini sering keluar masuk itu artinya sinyalnya ya. Satu orang ini melapor ke Bu Helen katanya. Bentar, saya jawab dulu nih. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi isochor itu volume tetap, isoterm itu apa namanya, suhu tetap, isobar tekanan tetap, adiabat itu kinol ya, tidak ada kalor yang keluar masuk. Sedangkan reversible dan irreversible nanti saja kita jelaskan. Ini agak sulit menjelaskannya. Reversible sering diterjemahkan dapat balik, sedangkan irreversible itu tidak dapat balik. Tapi ini sulit. Ini ya. Ini yang gabung sudah 218 orang ya. Kalau terpental itu salah satu yang bisa mengganggu itu memang bandwidth-nya terlalu penuh, di samping sinyal buruk di tempat masing-masing. Bandwidth itu karena ada beberapa yang masih menyalakan video, jadi video sebaiknya dimatikan. Cara mematikannya apa namanya, sebaiknya di klik bagian bawah layar, lalu di situ ada tombol video ya. Oke, jadi ini perubahan, macam-macam perubahan ya. Adiabat itu tidak ada kalor yang bisa keluar masuk. Dindingnya sering disebut dinding adiatermal, tapi nantilah istilah adiatermal. Kalor dan kerja sekarang. Kita masuk konsep yang baru. Kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Nah, ininya harus digarisbawahi. Ya. Kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Kalau tidak berpindah, namanya bukan kalor.
Jadi tadi seperti besi panas dengan besi dingin, kita tidak bisa bilang besi panas punya kalor lebih banyak. Tidak bisa disebut punya kalor. Kalor itu tidak bukan sesuatu yang diam, tapi yang berpindah. Jadi kalau disentuhkan, yang panas dan yang dingin, barulah ada kalor berpindah. Kalau yang bukan berpindah, sekali lagi bukan namanya kalor, ya. Kalor itu harus berpindah. Oke. Okay. Konvensi akhirnya Q itu positif kalau tahulah ya, ada kalor masuk ke dalam sistem, sedangkan negatif kalau kalor keluar dari sistem ke lingkungan. Ya, itu perjanjian, ya, kesepakatan internasional, ya. Artinya kalor itu kalau dalam konteks termodinamika jangan dihapus ini. Tapi kalau dalam konteks secara umum boleh dihapus, ya. Pokoknya asal ada berpindah itu disebut kalor. Tapi kalau di dalam termodinamika berpindahnya itu antara sistem dan lingkungan. Kalau cuma dari satu bagian sistem ke bagian yang lain, kita tetap bilang Q-nya 0. Ingat ya, Q sama dengan 0 kalau tidak ada yang keluar ke lingkungan atau dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Itu 0. Ya, walaupun di dalam sistemnya pindah dari satu bagian, dari satu sudut sistem ke sudut yang lain. Itu tetap kita bilang kalornya 0. Ya. Jadi harus, kalau untuk termodinamika, kita harus ukurannya sistem dan lingkungan. Kerja adalah suatu bentuk energi yang berpindah selain kalor. Ya. Jadi kalau ada energi pindah, bukan zat pindah ya, tapi energi pindah, maka perpindahan energi itu kalau bukan kalor, kalau bukan akibat perbedaan suhu, maka namanya kerja. Ya. Macam-macam kerja, ada kerja otot, kerja volume, kerja mekanik, kerja listrik, dan sebagainya ya. Konvensinya sama, kalau kerja masuk ke dalam sistem, kalau ini kerja yang menurunkan energi sistem. Ya. Jadi, kita bisa bilang W negatif itu adalah kerja yang menurunkan energi sistem, sedangkan kerja positif itu adalah kerja yang menaikkan energi sistem. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita bahas mengenai kalor. Sebelum kita bahas lebih mendalam mengenai kerja ya, nanti kerja kita bahas lagi lebih jauh. Coba bayangkan sistem gas bersuhu awal 25 derajat Celcius dengan piston di bagian atas. Piston itu adalah tutup yang menempel ke tepi wadah dalam suatu silinder misalnya, tapi silindernya dindingnya melebihi pistonnya ya ke atas, ke bagian atas, sehingga piston itu kita bisa gerakkan ke atas ya. Anggap dindingnya itu menjulang ke atas, pistonnya itu di dalam. %81 malah sekarang meningkat lagi. Oke, kita akhiri saja. Yang Q1 itu kalori yang kita berikan itu sepenuhnya digunakan untuk menaikkan suhu. Sedangkan kalau yang Q2 selain untuk menaikkan suhu, kalor itu kita berikan kepada sistem juga untuk mendorong piston ke atas. Maka Q2 yang lebih besar mestinya. Ya, jadi 80% guru menjawab keliru. 20% menjawab benar. Ya, jadi kalau dia dipanaskan sambil kita jaga tekanannya tetap, dan tekanan luarnya juga tetap 1 atmosfer gitu ya, di dalam jadi artinya sekitar 1 atmosfer juga kalau massa piston diabaikan, itu Q2 lebih besar. Karena sekali lagi, panas yang diberikan tidak cuma untuk suhu naik, tapi juga untuk menggerakkan piston naik.
Ya, jadi ada selalu miring ini ya, V MC delta T. Jadi C itu adalah I dibagi M dibagi delta T. Jadi Joule per gram derajat Celcius. Logis ya. Tapi kalau C besar itu adalah ini. MC itu adalah C besar. Ya, jadi kalau pakai C besar, C delta T rumusnya. Gitulah ya. Kalau pakai kapasitas kalor sudah mencakup massa jadinya. Oke. Nah, kerja volume itu bisa dibuktikan nanti ya, F kali S itu adalah sama dengan P kali delta V ya. Tapi berdasarkan konvensi maka harus rumusnya min P delta V ada tanda minusnya. Kalau kerja listrik V kali delta Q. Delta Q itu maksudnya Q yang mengalir. Walaupun sebetulnya deltanya dihapus boleh saja asalkan kita definisikan Q itu bukan Q yang tersimpan tapi Q yang bergerak ya. V kali Q atau VIT akhirnya karena Q bisa diganti IT. Nah, fit itu sering dihafalkan oleh anak SMP ya. Kerja listrik itu fit katanya. Beda potensial kali arus kali waktu. Kerja pegas itu setengah Kx kuadrat. Kenapa? Karena gaya pegas itu min Kx itu berubah-ubah dari sejak titik setimbang sampai simpangan maksimum. Dia selalu bertambah gayanya. Maka yang dipakai adalah gaya rata-rata, bukan Kx tapi setengah Kx. Itu tengah-tengahnya ya. Gaya tengahnya. Gaya tengah dikalikan perpindahannya X gitu kan ya. Jadi gaya tengah kali perpindahan, makanya setengah Kx kuadrat. Kalau gaya permukaan, tegangan permukaan gamma kali perubahan luas permukaan. Jadi kalau permukaannya meluas itu dia akan kerjanya positif, kalau mengecil kerjanya negatif. Sebaliknya dari kerja volume. Nah, nanti kita perdalam setelah ini. Sekarang coba bayangkan kalau ini apa namanya pengaruh kerja terhadap sistem. Coba di sini Bapak Ibu mencoba menjawab itu. Ya, coba silahkan dipikirkan. Jawab di chatting atau di grup. Oke, sudah dijawab ya. Maka kerja ekspansi menyebabkan, anggap prosesnya adiabatik, artinya tidak ada kalor keluar masuk. Yang pertanyaan yang jawaban yang saya harapkan adalah, apakah suhunya meningkat, atau suhunya menurun, atau suhunya tetap? Coba ditulis di bagian chatting. Ya, suhu meningkat, suhu turun, atau suhu tetap. Atau saya pakai Sokratif saja deh, tapi MC ya. Pakai pilihan ganda tapi ABCDE, pilih ABC aja. A itu suhu naik, B itu suhu turun, C itu suhu tetap. Ekspansi itu artinya kerja yang menyebabkan volume membesar ya. Suhu naik, suhu turun, atau suhu tetap. Tidak ada kalor keluar masuk, kita anggap. Tidak ada kalor keluar masuk. Silahkan dijawab. Ya. Oh, tidak ada yang, jangan jawab D dengan E ya, jawabnya ABC saja. Oke, saya tuliskan sekarang. Jawabannya adalah dari suhu naik, turun, dan tetap itu 16% menjawab naik, 11% menjawab turun, 71% menjawab tetap. Oke. Memang betul ya,
pengurus AGKI yang merasakan bahwa guru memang perlu selalu ditingkatkan pemahamannya, karena justru ini saya akhiri saja ya jawabannya. Yang ini adalah salah, ya. Banyak yang mengira tidak ada kalor keluar masuk, maka suhu akan tetap. Itu adalah pemahaman yang keliru. Ya. Banyak yang mengira karena kalor, kan adiabati kan tidak ada kalor keluar masuk. Karena tidak ada kalor keluar masuk, mestinya suhu tetap salah. Ternyata 71% guru itu masih keliru. Ya. Lalu bagaimana yang benar? Coba dipikirkan sekarang. Kalau pilihannya hanya itu, akhirnya nanti berpindah ke yang naik atau suhu turun. Oke, jadi akhirnya sudah dituliskan di chat ya. Ada turun, naik, masih banyak yang tidak sepakat juga jadinya ya. Begini, sekarang saya tanya begini cara bertanyanya. Kalau ekspansi, kira-kira sistem itu akan kehilangan energi atau memerlukan atau menyerap energi? Kalau kompresi, begitu juga. Coba dengan cara berpikir seperti itu, energinya kira-kira akan hilang, digunakan, atau dia akan memperoleh energi. Dan itu akan ada kaitannya dengan suhu naik atau turun. Silahkan dipikirkan lagi. Saya beri waktu untuk berdiskusi 2 menit saja. Ingat, ekspansi itu membesar volumenya, kompresi menyempit volumenya ya, mengecil volumenya. Dilihat yang kompresi sekarang. Ya, sekarang sebentar, saya lagi hilang suara tadi memang. Oke, jadi untuk kita balik lagi tadi, jadi kalau ekspansi itu artinya si sistem itu bergerak, pistonnya naik ke atas ya.
Sistem artinya melakukan kerja itu. Si gas yang ada di dalam wadah itu mendorong piston ke atas. Untuk mendorongnya butuh energi kan? Artinya dia menggunakan sebagian energinya untuk ngedorong. Karena energinya digunakan sebagian, maka energi sistem akan turun. Dan itu terekspresikan dalam bentuk suhu turun. Ya, jadi ini yang jawab yang benar adalah suhu turun. Justru yang menjawab suhu turun paling sedikit, cuma 11%. Ya, sebaliknya kalau kerja kompresi, saya ulang sekarang bayangkan, kalau kompresi artinya kan piston itu dari atas kita tekan ke sistem. Sistem itu malah memperoleh energi, memperoleh kerja. Karena dia memperoleh energi, suhunya akan naik. Jadi ini yang harus diperbaiki dari kebanyakan siswa juga. Kenapa? Karena kebanyakan siswa kalau berpikir tentang perubahan suhu, maka perubahan suhu dibayangkannya hanya bisa dengan cara memberi kalor atau mengambil kalor. Maksudnya memberi kalor kalau kita simpan sistem itu di atas kompor misalnya, maka suhu naik kan? Sebaliknya kalau ada sistem suhu 25 derajat Celcius, suhu kamar dimasukkan ke kulkas. Ruang di kulkas itu suhunya 0 derajat misalnya, maka kalor akan pindah dari dalam sistem ke lingkungan kulkas sehingga suhunya akan turun. Artinya kalor ditarik keluar. Ya, sekali lagi kalau kita simpan di dalam kulkas, kalor dari dalam sistem itu akan ditarik keluar karena suhu di luarnya, yaitu di lingkungan kulkas, itu lebih rendah. Jadi, siswa atau murid itu condong untuk membayangkan suhu, naik turunnya suhu itu. Jadi, kebanyakan siswa itu membayangkan naik turunnya suhu itu dengan cara masukkan kalor ke dalam sistem atau kita tarik keluar kalor dari sistem. Padahal ada cara lain, yaitu kalau kita punya sistem, kita tekan, itu suhunya juga akan naik. Kalau kita tekan, sepanjang kita jaga jangan sampai kalor keluar masuk ya. Jadi kalau kita tekan, suhu akan naik. Karena apa? Karena kita beri kerja. Sedangkan kalau sistem piston itu naik ke atas, piston itu naik ke atas, maka si sistem ini, si gas yang di dalam sistem mendorong ke atas. Kalau mendorong artinya apa? Sistemnya yang melakukan kerja. Sistem itu menggunakan sebagian energi sistemnya itu untuk mendorong. Karena digunakan sebagiannya untuk mendorong, maka sebagian energinya akan hilang. Karena sebagian energinya hilang, maka suhunya akan turun. Ya, jadi itu adalah pemahaman tambahan bahwa suhu naik turun bisa dengan dua cara. Dengan cara pemanasan pendinginan itu tadi kulkas atau di atas kompor, atau dengan cara ditekan dan ditarik. Jadi kalau kita tarik itu suhu akan turun, suhu gas akan turun. Ya, itu suatu cara untuk mendinginkan sistem. Ya, kalau ditekan malah suhu akan naik. Ya, jadi ini akhirnya untuk yang ini suhu pemampatan akan menyebabkan suhu naik, ya. Kalau tidak ada kalor. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tekan tapi suhu tetap? Kesimpulannya apa? Coba dituliskan di bagian chat atau di apa namanya? Di WA grup ya. Kalau misalnya kita tekan apa tadi? Sebentar. Iya, kalau kita tekan, tapi ternyata suhu tetap. Kesimpulan apa yang kita bisa sampaikan? Kita tekan, tapi suhu tetap. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, kalau kita tekan, kan mestinya suhu tadi apa? Naik atau turun? Naik kan? Karena kita beri energi dia. Mestinya suhu. Kalau suhu tetap, artinya ada kalor yang keluar. Jadi seandainya ditekan ternyata suhu tetap, artinya ada kalor yang keluar dari sistem. Sebaliknya begini, kalau kita tarik ke atas, ya kalau adiabatik memang suhu naik, Bu Nur Azizah tadi ya. Kalau kita tekan tapi adiabatik, maka suhu pasti naik.
Tapi seandainya suhu tetap, artinya tidak mungkin adiabatik. Gitulah, ya. Kalau kita tekan tapi suhu tetap, mustahil adiabatik. Jadi kalau dia gas ya, kalau kita tekan suhu tetap, artinya pasti ada kalor yang keluar, ya, ada kalor yang terbuang keluar. Sebaliknya, kalau kita tarik misalnya, kita tarik tapi suhu tetap ternyata. Padahal kalau kita tarik, seharusnya suhu turun karena sistem melakukan kerja. Karena melakukan kerja ada energinya hilang, mestinya suhu turun. Tapi kalau ternyata suhu tetap, artinya apa coba? Silahkan dituliskan, ada kalor yang masuk. Nah, pemahaman-pemahaman seperti itu terlewat oleh siswa, ya. Dan terbukti juga terlewat oleh guru. 71% keliru tadi, hanya 11% yang benar. Ya, jadi itu penting ya untuk dipahami. Oke, berikutnya sekarang. Ini pertanyaan berikutnya ini kan, berdasarkan pembahasan maka pada kerja ekspansi yang isoterm, nah ini isoterm artinya suhu tetap kan bisa disimpulkan terjadi aliran kalor dari, silakan ini diisi dari mana ke mana jadinya. Dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem, coba pikirkan sebentar. Dituliskan di chat atau di WA. Dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Ya. Jadi dari lingkungan ke sistem, betul. Oke, paham lah ya sekarang akhirnya. Jadi mestinya jadi sudah paham. Sebaliknya pada kerja kompresi yang isoterm akan terjadi aliran kalor dari sistem ke lingkungan, ya, terbalik. Dari sistem ke lingkungan yang berikutnya di highlight itu. Jadi bagaimana caranya untuk membuat sistem menjadi panas? Ada dua cara. Simpan di atas kompor supaya kalor masuk, itu cara pertama. Cara kedua, tekan sistem itu. Maka dia juga akan menjadi panas. Ya. Jadi ada dua cara untuk menaikkan suhu. Sekarang kita masuk ke suhu tafsiran molekul. Ya. Bayangkan sepasang atom oksigen dalam gas oksigen. Ya. Ya, tadi ada yang menuliskan kesimpulannya. Jadi memanaskan suhu dengan pemanasan atau dengan penekanan. Pemanasan memasukkan kalor ke dalam sistem, penekanan memasukkan kerja ke dalam sistem. Itulah kira-kira. Kumpulan kepala Mickey Mouse ini maksudnya dalam air itu adalah kepala-kepala Mickey Mouse ya, kumpulan atom besi dalam besi. Bayangkan ini. Jadi ini adalah suatu imajinasi di tingkat submikroskopik. Dan tekanannya juga meningkat, betul Pak Ruslan ya. Kalau ditekan, kalau ditarik tekanannya turun. Apa yang terjadi pada atom itu kalau suhu dinaikkan? Kalau gas oksigen dipanaskan, maka apa yang terjadi pada gas oksigen tersebut? Pada molekul-molekul oksigen maksudnya. Kalau air dipanaskan, maka apa yang terjadi pada air? Molekul-molekul. Kalau besi dipanaskan, nah saya ingin beritahu begini. Disinilah muncul istilah translasi, rotasi, dan vibrasi. Ini adalah tafsiran molekul yang seharusnya sejak dulu diajarkan di SMA, tapi tidak diajarkan karena silabusnya tidak menuliskan ini. Padahal ini adalah imajinasi yang sangat penting bagi seorang yang belajar kimia. Jangan cuma termodinamika seolah-olah termodinamika fisika. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya gas oksigen dipanaskan, maka pertama, dia akan bergerak lurus lebih cepat. Jadi si oksigen itu tadinya bergerak lemah gemulai, kalau suhu dinaikkan dia bergerak cepat. Ya. Jadi kalau selain itu apa lagi yang terjadi? Selain bergerak lebih cepat. Selain bergerak lebih cepat, selain bergerak lurus lebih cepat. Bergerak lurus itu selama tidak menumbuk ya. Kalau menumbuk dinding ya tentu belok.
Kalau menembuk molekul oksigen yang lain tentu belok ya, tapi selama tidak menumbuk dia relatif lurus ya. Ininya apa namanya gerakannya. Tapi selain melurus dia berputar juga. O2 itu kan berupa semacam dua bola saling bersentuhan. Kedua bola itu kan bisa muter ya, bisa muter. Itu yang disebut rotasi. Dan rotasinya juga makin cepat kalau suhu naik. Ya. Selain itu kalau selain itu vibrasinya juga si oksigen itu mendekat menjauh ikatannya. Jadi panjang ikatannya tidak tetap. Dia bisa mendekat menjauh. Itulah yang disebut vibrasi. Jadi kalau suhu naik ada 3 energi meningkat. Energi translasi, artinya dia bergerak lurusnya lebih cepat. Energi rotasi, dia muter-muter lebih cepat. Yang ketiga energi vibrasi, dia mendekat menjauh lebih cepat. Ya. Jadi itu pengaruh suhu terhadap gas. Kalau air sama saja. Air itu cuma air karena bentuknya huruf T, selain bergetar mendekat menjauh, dia juga bergetar menyudut. Sudutnya yang 104,5 kadang-kadang mengecil menjadi 103,5 misalnya, atau menjadi 105,5. Jadi itu getaran tekuk ya. Selain getaran mendekat menjauh, ada getaran tekuk. Jadi air sama saja, saya ulangi tadi air. Kalau dalam keadaan air, geraknya bertambah cepat, translasi, rotasinya juga bertambah cepat, vibrasinya juga bertambah dahsyat, gitulah ya. Kalau besi, nah beda lah, kalau padat berbeda. Jadi padat, cair, dan gas mirip, cuma kalau cair belum tentu lurusnya lebih tidak terjaga ya, kalau gas itu memang lurus, tapi kalau cair kan bisa belok-belok terus ya, karena dia bersentuhan ya, saling tarik-menarik dan sebagainya, ada ikatan hidrogen dan lain-lain. Kalau besi ini berbeda lagi, kalau padat tidak ada translasi, artinya gerak lurus tidak ada rotasi, yang ada hanya vibrasi saja. Si atom besi bergetar di sekitar tempatnya saja, ya, dia bergetar kiri kanan. Jadi kalau besi dipanaskan, vibrasinya meningkat. Jadi itulah yang disebut sebagai, nanti saya sebutkan di halaman berikut. Jadi kalau ada air panas dalam gelas dibiarkan, sebetulnya apa yang terjadi pada atom-atom dalam molekul air, atom pada kaca, dan atom udara sekitar. Nanti kita bahas belakangan ya. Bagaimana keadaan suhu pipa besi dan kayu di pagi hari? Ini yang tadi menjawab. Suhunya sama. Kalau Bapak Ibu bawa termometer, ngukur suhu tiang besi dengan tiang kayu, suhunya sama-sama misalnya 20 derajat Celcius di pagi hari. Suhu tubuh kita 37 derajat Celcius. Tapi kenapa ketika kita pegang kok terasa lebih dingin si pipa besi? Karena pipa besi itu menghantarkan panas lebih baik, sehingga dia bisa menerima panas dari tubuh kita lebih baik. Sehingga kalor keluar dari tangan kita ke besi itu lebih cepat. Gerakan lebih cepat menjauh dari tangan kita, itulah yang terasa lebih dingin. Jadi suhu terasa dingin dan terasa panas bukan karena suhu sebetulnya, tapi karena hantaran kalor. Ya, jadi syaraf kita bukan peka terhadap suhu. Karena itu pegang besi dengan pegang kayu seolah suhunya beda. Padahal suhunya kalau pakai termometer 25 derajat Celcius. Tapi pegang suhu dan pegang besi yang kita rasakan itu lebih pada kalor yang pergi dari tangan kita. Pergi tangan kitanya lebih cepat kalau ke besi daripada ke kayu, karena kayu bukan penghantar kalor yang baik ya. Jadi itu tadi ya. Jadi di awal juga banyak yang jawabannya salah. Oke, itulah tafsiran suhu ya. Jadi sebetulnya mestinya ini masuk ke dalam kurikulum SMA. Kenapa? Karena dan ini di beberapa perguruan tinggi di beberapa SMA di luar negeri itu sudah mulai masuk ini yang akhirnya disebut sebagai molecular kinetic theory. Ya, ini. Molecular kinetic theory. Teori, apa namanya istilahnya? Teori kinetik molekul kalau di Indonesia akan dibalik ya dari kanan ke kiri. Molecular kinetic theory. Teori kinetik molekul. Jadi kita harus sebaiknya seorang lulusan SMA mestinya tahu bahwa kimia itu tidak statik. Molekul-molekul itu dinamik, dia bergerak-gerak terus. Ya, dengan cara itu dia lebih memahami lingkungan submikroskopik di sekitarnya. Ya,
Oke, jadi teori-teori ini mendasari pemahaman seorang kimiawan terhadap dinamika di tingkat molekul dalam kaitannya dengan suhu, ya. Apakah ada juga yang menjawab benar tapi alasannya ya keliru? Oke, menarik. Nah, jadi kita yang berikut, apakah dalam ruang berisi oksigen dengan suhu seragam, setiap molekul oksigen bergerak dengan laju yang sama? Nah ini satu lagi untuk tafsiran molekul terhadap suhu. Kalau kita punya ruang oksigen, ruang yang berisi gas oksigen, suhunya di mana-mana kita pakai termometer, di bagian atas 25 derajat Celcius, di bagian bawah 25 derajat Celcius juga, suhunya sama di mana-mana. Apakah lajunya sama? Nah ini sesuatu yang penting juga untuk diketahui. Walaupun suhunya sama, geraknya berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Rumus yang 3/2 KT, Bapak Ibu sekalian di fisika mestinya sudah pernah dengar. Energi kinetik sama dengan 3/2 KT. Itu energi kinetik rata-rata. 3/2 K ketetapan Boltzmann, T itu suhu. Suhunya 298 Kelvin misalnya, 25 derajat Celcius ya. Itu adalah energi kinetik rata-rata. Artinya apa? Ada molekul oksigen yang bergerak lebih cepat, ada molekul oksigen yang bergerak lebih lambat, ada yang tepat sama dengan 3/2 KT, ada yang di atas 3/2 KT, ada yang di bawah 3/2 KT. 3/2 KT adalah rata-ratanya. Ya. Jadi, menarik ini. Oksigen saja tidak seragam kecepatannya. Bagaimana kita mau menyeragamkan manusia misalnya gitu ya. Jadi, ini filosofinya jadi begitu. Molekul oksigen saja bergerak, ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, manusia juga ada yang cepat, ada yang lambat memahami misalnya. Jadi memang keragaman itu sesuatu yang niscaya, ya, tidak ada yang bisa kita buat seragam. Nah, bagaimana memahami pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Nah, ini nanti saya tuliskan saja waktu pakai coret-coret ya. Bagaimana kalau reakan lewat padatan cairan dan gas? Nah, akhirnya gini, kita bayangkan begini. Kalau misalnya ada besi panas, besi dingin. Besi panas itu artinya vibrasinya meningkat sekali. Besi dingin artinya vibrasinya lemah gemulai, ya, pelan gitu. Yang satu amplitudenya besar lah ya, amplitudenya besar. Yang satu amplitudenya kecil saja. Tapi kalau disentuhkan gimana? Makanya amplitudenya besar akan menendang-nendang yang amplitudenya kecil. Maka si yang amplitudenya kecil akan tertendang sehingga amplitudenya lebih besar. Artinya suhu besi yang tadinya dingin menjadi panas. Tapi yang panas yang tadinya amplitudenya besar tertahan oleh yang amplitudenya kecil. Seolah-olah ditahan ketika disentuhkan sehingga suhunya turun. Jadi kalor berpindah dari yang panas ke dingin itu sebetulnya rambatan vibrasi. Vibrasi yang panas itu akan turun, vibrasi yang dingin akan meningkat karena ada saling tendang ya, atomnya itu saling najong orang Sunda bilangnya, saling memukul gitu kan ya, yang lambat dipercepat, yang cepat dihambat itu ya. Jadi itulah antara amplitudo itu dulu juga lah yang menyebabkan besi itu bisa memuai kalau dipanaskan karena amplitudenya membesar. Getaran walaupun membesarnya sebenarnya kecilnya luar biasa, perbedaannya sedikit sekali sebetulnya. Makanya pemuaian juga sedikit sekali. Tapi itu sudah lumayan bisa menyebabkan suhu yang luar biasa naik. Lain dengan gas, kalau gas suhu dinaikkan bisa volumenya bertambah sangat jauh ya. Oke, jadi ini suatu teori kinetik molekul yang sebetulnya akan membuat lingkungan kita terasa lebih dinamis. Sebetulnya ini menarik sekali untuk siswa, mestinya ya. Saya tidak tahu kenapa ini tidak dimasukkan, padahal membayangkan ini menjadi menarik sebetulnya. Nah, jadi kalau kita simpulkan energi molekul itu ada 4 macam minimal ya. Energi elektronik, energi vibrasi, energi rotasi, energi translasi. Tapi mana yang dipengaruhi suhu?
dari pembahasan kita tadi, akhirnya energi elektronik itu susah dipengaruhi suhu. Kenapa? Karena energi elektronik itu dari satu tingkat ke tingkat eksitasinya itu jauh sekali. Perlu UV atau perlu sinar tampak, makanya ada klorofil berwarna hijau ya, atau air berwarna bening karena UV, perlu UV. Itu energi yang tinggi, sehingga kalau suhu dinaikkan tidak menyebabkan elektroniknya meningkat. Elektroniknya tetap di ground state istilahnya, di keadaan dasar. Ketika suhu naik, yang dipengaruhi hanya vibrasi, rotasi, dan translasi. Ya. Nah, di sini tadi barusan ada pertanyaan di chat, di bagian chat ya. Sebentar. Ini yang di bagian yang dipakai live streaming sebetulnya bisa bertanya juga di sini. Oh, ada tulisan, sebentar saya beritahu dulu nih, ada yang mau masuk lewat live streaming nggak berhasil, harus Oke, sudah ada yang menjawab juga di situ. Oke, kita teruskan. Jadi, yang dipengaruhi cuma 3 ya. Energi yang naik akibat pemanasan tanpa adanya perubahan wujud dan reaksi kimia, akhirnya disebut, ini ada istilahnya ya. Jadi maksudnya begini, besi dingin dengan besi panas. Maka kita sebut energi termal besi panas itu lebih tinggi daripada energi termal besi dingin. Istilahnya energi termal. Energi termal adalah bagian dari energi dalam ya. Iya Pak Ruslan pakai Atkins itu ya. Cuma banyak masalahnya yang mengajarkannya juga kadang-kadang tidak membahasnya terlalu kaku dari apa yang tertulis di Atkins sehingga sulit difahami juga. Oke, sekarang kita bayangkan, kita teruskan tentang kerja sekarang. Coba bayangkan mengenai kerja ini, nanti aja kita bayangkan kemudian ya. Saya pindah ke itu saja. Sekarang kita masuk ke rumus energi dalam dan hukum pertama dulu aja ya. Jadi ini kita lewatkan dulu. Energi sistem bisa bertambah, bisa berkurang karena masuk atau keluarnya kalor atau kerja. Jadi akhirnya tadi sudah kita bisa simpulkan, suhu sistem bisa naik, bisa turun, bisa karena dipanaskan, bisa juga karena ditekan ya, atau ditarik. Bisa kalor, bisa kerja. Nah, ketika kita melakukan keduanya, kalor atau kerja itu, maka dampaknya adalah kepada energi dalam. Ya. Energi dalam definisinya adalah energi total yang dimiliki oleh sistem tersebut. Hukum satu termodinamika hanya rumusnya delta E, dulu namanya delta U. Ya. Kalau di buku-buku yang baru, textbook yang baru sering diganti U itu menjadi E. Di dalam itu akhirnya lambangnya bukan U lagi tapi E untuk buku-buku termodinamika yang baru. Delta E sama dengan Q plus W. Jadi energi dalam bisa bertambah, bisa berkurang. Itu delta E adalah penambahan atau pengurangan energi dalam. Bisa karena kalor, bisa karena kerja. Yang tandanya bisa positif negatif sesuai perjanjian. Kalau masuk kita beri tanda positif, kalau keluar kita beri tanda negatif. Jadi hukum termodinamika sebetulnya hukum kekalahan energi. Maksudnya apa? Kalau ada kalor masuk ke dalam sistem, maka kalor itu tidak hilang begitu saja, pasti tersimpan dalam bentuk namanya energi dalam, gitu ya. Oke. Energi dalam. Sekarang untuk ada kepekaan, kita ingin mencoba meningkatkan kepekaan kita terhadap apa itu energi dalam, ya. Jika dua sistem sama-sama mengandung 1 mol gas oksigen dan volumenya juga sama, mana yang lebih tinggi energinya? Energi dalamnya, gas yang 100 derajat Celcius atau gas yang 0 derajat Celcius? Gampang sekali kan ya. Jadi jawabannya sudah pasti, semua guru bisa menjawabnya. Ya. Maka yang 100 energinya lebih tinggi. Yang pertanyaan kedua sekarang. Jika sistem pertama mengandung 1 mol gas propana dan 5 mol gas oksigen, dengan sistem kedua mengandung 3 mol gas CO2 dan 4 mol gas
dengan uap air. Ingat propana itu C3H8 ya. Kalau kita reaksikan dengan oksigen menjadi 3CO2 tambah 4H2O ya. Mana sistem yang lebih energi dalamnya lebih tinggi? Yang mengandung gas propana dengan oksigen atau yang mengandung CO2 dan H2O? Coba dijawab di chatting. Ya, di chat. Atau di mana yang lebih tinggi? Oke. Yang kedua CO2H2O atau yang pertama propana dan oksigen. Propana dan oksigen itu yang pertama. Ada yang bilang 2, ada yang dibilang 1. Nah, itu adalah terkait juga dengan pertanyaan di grup Kimia Panas 3. Kalau misalnya ada propana, dikasih percikan api, dia akan meledak. Menghasilkan CO2 dan H2O. Artinya apa? Energi yang pertama itu lebih tinggi. Propana itu energinya lebih tinggi. Buktinya kalau dikasih percikan sedikit saja, dia bisa menghasilkan ledakan. Jadi CO2 dan H2O itu energinya lebih rendah. Nah, ini yang suka bingung nih. Kan sudah meledak ya. Jadi karena sumber energi, betul Pak Dea. Jadi sumber energi C3H8 itu propana, gas LPG itu ya. Itu adalah sumber energi. Jadi energinya tinggi. Apa buktinya energi tinggi? Ketika ada percikan, dia akan menjadi CO2 dan H2O yang suhunya lebih tinggi. Ya. Ya. Yang ditanya energi sistem. Jadi energi sistem dari C3H8 lebih tinggi dari itu. Yang terakhir, sistem pertama mengandung 1 mol air pada STP, sedangkan sistem kedua mengandung 1 mol es batu pada STP juga, yaitu 0 derajat 1 atmosfer. Mana yang energi dalamnya lebih tinggi? Mol air, 1 mol air, atau 1 mol es batu? Jawabannya adalah 1 mol air. Jadi artinya ada yang pertama itu perbedaan energinya, energi apa coba yang berbeda? Coba disebut istilahnya yang pas untuk yang pertama ini. Energi apa? Energi dalam tentu, semuanya juga energi dalam. Cuma energi dalamnya sering disebut energi apa? Rotasi, translasi beda. Itulah yang disebut energi termal tadi. Ya, energi termalnya berbeda. Kalau yang ketiga, ini energi apa namanya? Sekarang yang ketiga itu agak sulit ya. Karena anak SMA tidak pernah menggunakan suatu istilah. Suhunya sama masalahnya. Air 0 derajat Celcius STP, es batu 0 derajat Celcius juga. Jadi tidak bisa pakai istilah termal ya. Energi apa dong? Ini yang kalau di anak SMP bilangnya energi laten. Walaupun suhu sama, sebetulnya dia terkandung energi yang berbeda karena dipanaskan es batu menjadi air, itu suhunya tidak berubah. Makanya sering disebut kalor laten, kalor yang tidak menyebabkan kenaikan suhu, tapi menyebabkan perubahan wujud. Ya, jadi energi laten. Kalau ini energi apa yang membedakan? Nah, hal-hal yang sehari-hari seperti ini kan mestinya ada istilahnya yang membuat siswa jadi paham lingkungannya. Tidak cuma yang delta H, perhitungan delta H, hukum Hess, segala macam, ya itu perlu, jelas. Itu adalah itu. Laten itu tidak terlihat, ya Pak Aang, tidak terlihat dalam bentuk suhu, maksudnya itu. Tidak terlihat dalam bentuk perbedaan suhu. Sama-sama 0 derajat Celcius, sama-sama dingin. Tapi padahal air itu punya kandungan lebih tinggi dari makanya uap air lebih tinggi lagi, makanya ada yang disebut energi uap, PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap gitu kan ya. Jadi jarang sekali digunakan istilah laten. Kalau ini energi apa yang terakhir?
Yang tengah, yang tengah. Energi apa yang berbeda? Silahkan dijawab. Energi kimia, iya. Jadi itu adalah energi kimia. Jadi ada energi termal, ada energi kimia, ada energi laten. Coba ini dibahas di SMA, kan menjadi menarik mestinya ya, sebagai selingan lah walaupun tidak ada di silabus. Nah, jadi sesuatu itu menjadi nyambung dengan hal-hal yang real sehari-hari ya. Nah, sekarang energi dalam di tingkat molekul. Sekarang kita masuk ke entalpi dulu saja ya. Kita lewat beberapa di antaranya. Definisi entalpi. Entalpi itu H sama dengan E tambah PV ya. Tapi nanti kita bisa buktikan, ini definisi yang tidak diberikan di SMA, jadi tidak usah diberikan sebetulnya ya, kalau tidak apa-apa kalau tidak diajarkan di SMA karena memang tidak ada di silabus. Tapi ini penting untuk guru karena lewat sinilah kita bisa membuktikan bahwa delta H adalah sesuai definisi yang selama ini suka diberikan di buku SMA. Apa itu delta H coba? Delta H reaksi misalnya. Sering didefinisikan delta H reaksi adalah kalau reaksi bla bla bla. Ada yang tahu nggak? Coba dituliskan di chatting. Iya, kalau reaksi tersebut berlangsung pada tekanan tetap. Dan itu bisa dibuktikan dengan definisi ini ya. Jadi delta H adalah kalor reaksi atau kalor yang dilepaskan atau diterima untuk suatu reaksi kimia kalau berlangsung pada tekanan tetap. Jadi kalau tekanannya tidak tetap, maka delta H itu tidak sama dengan Q. Delta H akan sama dengan Q kalau tekanan tetap. Sedangkan delta E adalah pada kalau volume tetap. Kenapa Q-nya lebih mengenal delta H daripada delta E? Karena reaksi yang alami itu sering pada tekanan tetap. Jarang yang pada volume tetap, kecuali di reaktor. Itu kan buatan manusia kalau reaktor, bukan alami ya. Jadi makanya delta H yang dipakai, bukan delta E atau delta U ya. Oke. Iya, selanjutnya ini yang lewat live streaming ternyata layarnya katanya kabur, tidak jelas ya, aneh juga. Oke, kita teruskan sekarang dengan perubahan entalpi. Perubahan entalpi itu selalu singkatannya pakai bahasa Inggris ya, delta HF, ini delta pembentukan, delta HD, decomposition, penguraian, delta HC, combustion, delta HN, penetralan, H dengan OH- ketemu yang menjadi H2O. Jangan pakai delta bahasa Indonesia, nanti semua delta HP semua, jadinya delta pembentukan, delta penguraian, delta pembakaran, delta penetralan, delta HP semua. Kita pakai bahasa Inggris. Kalau reaksi adalah kalor yang diterima atau dilepas oleh sistem kalau sebelum dan sesudah reaksi. Kalau suhu sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Itu definisi kalau reaksi, suhunya harus dibuat kembali tetap. Ya. Sekarang kita coba, sudah waktunya untuk kita coret-coret sekarang ya. Kita coret-coret untuk mempertajam pemahaman Bapak Ibu sekalian. Sebentar saya pindahkan ke papan tulis dulu ya. Kita anggap ini papan tulis. Saya tutup dulu yang di sini. Saya pindahkan ke tempat lain sebentar. Sebentar ya, saya
Semoga lancar. Mana nih, kok tidak muncul? Sebentar. Saya lihat dulu apakah sudah pindah ke sini. Kok tidak? Saya ulangi dulu sebentar. Iya, sudah bisa kita gunakan ini. Layarnya. Sebentar, ini bakal ribut sebentar. Iya, saya share press screen-nya. Coba dilihat, di situ sudah ada start screen broadcast ya. Sekarang saya pindahkan ke sini. Oke. Kita tunggu sebentar. Ini Pak Aang terpental keluar. Wah, banyak yang terpental keluar kalau recordingnya dinyalain ya. Tinggal gabung lagi saja. Tapi masih ada 211 orang. Oke. Siapa yang belum melihat? Masih gelap ya? Ini kenapa masih gelap? Sebentar. Kita masih screen broadcast ya. Sebentar. Mestinya sekarang muncul tulisan warna hijau. Belum ya? Warna hijaunya ini belum kelihatan. Akhirnya mudah-mudahan. Sudah ya, oke. Jadi gini. Jadi saya akan bahas beberapa hal. Tadi, misalnya di sini tadi. Sistem dan lingkungan. Jadi kalau misalnya saya gambar, ini adalah gelas, ya. Lalu di dalamnya adalah air. Maka saya sudah sebutkan, mustahil sistemnya adalah zat terlarut HClNaOH misalnya, ya, yang larut di sini, lalu lingkungannya adalah pelarut air. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, dia harus ada batas makroskopik yang jelas antara ini filenya masih halaman pertama ya, belum kelihatan gambar. Lambat sekali ternyata. Mudah-mudahan sebentar lagi keluar gambarnya. Halo, ini lambat. Aneh ini. Ininya masih judul ya. Padahal di layar sini sudah berpindah ke sebentar. Saya kita gimana untuk mempercepatnya ini? Oke.
Oke, saya coba di ada yang masih screen progress malah. Oke, ada gambar-gambar kecil-kecil ya. Tombol kecil-kecil. Selanjutnya, ada tulisan sistem dan lingkungan terbaca nggak? Atau masih belum ya? Belum ada tulisan sistem dan lingkungan. Belum ada tulisan sistem dan lingkungan. Belum ya? Hanya gambar ikon-ikon kecil. Iya, ini saya refresh ke icon kecil. Nah, oke, keluar nih akhirnya. Keluar sistem dan lingkungan. Ya, oke, gini. Oke, jadi lihat gambar di kanan bawah itu ya. Itu ada gambar sistem ya. Sebagian ada yang udah melihat, sebagian belum. Nah, ada gambar itu ada gelas, anggap di dalamnya ada air. Di dalam air itu ada titik-titik itu NaOH dan HCl misalnya ya, bereaksi lalu menjadi NaCl dan H2O. Yang jelas sistem, perhatikan tulisan yang saya beri garis, batas makroskopik yang jelas harus ada antara sistem dan lingkungan. Jadi tidak mungkin sistemnya adalah reaksinya yaitu HCl dan NaOH, lingkungannya air. Jadi kesalahan serius di beberapa perguruan tinggi mengajarkan katanya ada sistem reaksi lalu dilepaskan ke lingkungan yaitu pelarutnya. Tidak bisa. Pelarut dengan zat terlarut tidak ada batas makroskopiknya. Batasnya itu di ion-ionnya ya. Ion-ion H3O+, ion Cl-, ion Na+, ion OH- dengan di sekitarnya ada molekul air. Itu bukan batas makroskopik. Jadi tidak bisa sistem lingkungan seperti itu. Maka sistemnya harus airnya, lingkungannya adalah gelasnya misalnya. Atau bisa juga sistemnya adalah di-refresh saja ya, yang belum melihat itu coba di-refresh layarnya. Sistemnya adalah bisa saja air dan gelasnya. Bisa juga sistemnya air dengan gelasnya, dengan udara di atasnya sampai suatu batas imajiner yang saya beri garis titik-titik merah. Sebetulnya tidak ada batas di situ. Karena di sini adalah udara, ya. Jadi tapi bisa saja sampai permukaan gelas ya. Jadi bayangkan di permukaan gelas itu seolah-olah ada titik-titik. Maka itu bisa juga batasnya sistem. Saya ulangi. Saya sudah sebut ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, yang jelas tidak mungkin bisa terlarut saja ya. Pertama adalah air pelarut dengan zat pelarutnya. Itu sistem, bisa yang pertama. Yang kedua, sistem air dengan zat pelarutnya dengan gelasnya, boleh, itu sistem. Bisa juga air dengan zat pelarutnya, dengan gelasnya, dengan udara di atasnya. Ya. Jadi untuk yang tidak bisa melihat layar, waduh sayang sekali. Tapi beberapa sudah kan ya, sebagian sudah bisa melihat layarnya. Nah sekarang kita lihat sistem, macam-macam sistem ya. Jadi kalau misalnya kita tadi bahas sistem terbuka itu seperti gelas tadi ya. Seperti gelas tadi itu adalah sistem terbuka. Ini yang paling sederhana. Ini ada air di dalamnya, misalnya dia terbuka seperti itu. Gambarnya belum muncul, nanti sebentar lagi. Kalau tertutup, dia artinya oke, sebentar. Sekarang suara sudah terdengar lagi mestinya ya, tapi presentingnya masih belum muncul ya.
sudah bisa didengar lagi ya suara saya. Oke, jadi sistem terbuka itu seperti yang digambar di layar, cuma layarnya ini belum kelihatan ini. Sebentar. Ini dalam keadaan screen broadcast, iya sudah. Layarnya sudah kelihatan belum ya? Atau sudah? Sudah kelihatan ya? Oke. Ya, bagus. Jadi sudah kelihatan, Pak. Oke. Jadi di sini ya. Jadi kalau tertutup sudah kelihatan. Ya, sip. Jadi kalau tertutup misalnya ada piston di atasnya gitu ya, itu tertutup. Yang gambar kedua, kanan. Yang di bawahnya lagi, sistem tersekat itu misalnya, dia tertutup, tapi diatur supaya dia tidak bisa melewatkan alor. Misalnya dikasih styrofoam atau ebonit atau apalah ya, ini tetap bisa naik turun. Nah, ini yang namanya tersekat. Jadi ini terbuka, ini tertutup, yang ketiga tersekat. Bagaimana terisolasi? Terisolasi itu adalah begini, ya. Udah nggak bisa, volumenya nggak bisa besar mengecil, kalor nggak bisa keluar masuk, itu gambar terakhir yang sebelah kanan. Ya, jadi yang di atas itu terbuka dengan tertutup, yang kiri bawah itu tersekat, tapi tetap bisa naik turun tutupnya, artinya kerja masih bisa ada. Yang tidak ada adalah kalor. Kalau yang paling kanan bawah itu yang baru saya gambar, belum muncul, sebentar lagi muncul, itu yang disebut terisolasi. Kalau terisolasi, kalor nggak bisa keluar masuk, tapi kerja juga tidak bisa, ya. Jadi itu gambarannya dari 4 macam sistem, ya. Ini terisolasi. Jadi semuanya berdasarkan apa yang tidak bisa lewat, ya. Tapi tidak mungkin terisolasi kalau tidak tertutup, gitu kan ya. Mustahil terisolasi tapi terbuka misalnya, gitu kan ya. Terisolasi sudah pasti tertutup, gitulah ya. Ada yang mau tak mau harus itu. Nah, mengenai perubahan terhadap sistem kita lewat dulu. Sekarang saya bayangkan yang saya ingin bahas adalah tadi. Ini nanti kita skip saja yang lain ya, siang sajalah. Nah, tadi suhu sudah saya bahas. Suhu naik, maka kalau suhu naik, maka gerak translasi, rotasi, dan vibrasi semakin cepat ya, semakin tinggi ya, gerakannya, semakin apa ya, semakin bergeliat gitulah ya. Nah, sekarang kita coba lihat kerja sebagai tafsiran molekul dari kerja. Saya ingatkan kembali apa yang sudah saya bahas tadi, ya, yang saya sudah bahas tadi. Kalau volume diperkecil, suhu naik atau turun? Tadi. Kalau volume diperkecil, coba ditulis di suhu naik, betul ya. Kalau ya termos itu tersekat ya misalnya. Kalau volume diperbesar, suhu turun. Bagaimana menafsirkannya secara molekul? Coba lihat ini. Misalnya saja ada molekul gas menumbuk dinding samping. Bapak Ibu kalau yang tidak bisa melihat layar, coba buka saja catatan yang saya sudah bagi, pas bagian halaman yang judulnya adalah kerja titik 2 tafsiran molekul. Itu setelah teori kinetik molekul ya. Setelah teori kinetik molekul, setelah kita bicara tentang vibrasi, rotasi segala macam, itu ada judulnya kerja tafsiran molekul. Silahkan dibaca. Nah, di sini coba kita bayangkan sekarang kalau molekul menumbuk dinding samping. Bayangkan bentuknya seperti ini. Seperti yang saya gambar di kanan bawah ya. Kalau menumbuk dinding samping, apa yang terjadi? Datangnya 10 meter per detik, mantulnya juga 10 meter per detik. Karena apa? Karena ada asumsi di dalam gas ideal bahwa tumbukannya elastis sempurna.
Ya, jadi kalau menumbuk dinding samping, datangnya 10 meter per detik, mantul 10 meter per detik. Datang 12 meter per detik, mantul 12 meter per detik, ya, elastis sempurna. Tapi bayangkan sekarang kalau piston yang di atas kita gerakkan ke bawah, kita perkecil, kita namanya kompresi tadi ya, kompresi, molekulnya, volumenya semakin kecil. Saya tanya sekarang, ada molekul menumbuk dinding atas, bukan dinding, penutup atas, piston atas. Pas mantul kecepatannya naik atau turun? Bayangkan. Seorang pemain bola atau pemain tenis meja pasti tahu. Tidak usah belajar termodinamika. Ya. Seorang yang belajar pernah main tenis meja tahu. Kalau ada bola pingpong datang supaya mantulnya jadi lebih cepat, maka bola batnya itu harus digerakkan mendekat ke si bola pingpong itu sehingga mantulnya lebih cepat, iya kan? Jadi kalau misalnya kita kompresi, kita bayangkan pistonnya bergerak ke bawah terus. Nah, selama itu ketika ada molekul datang 10 meter per detik, ketika mantul pasti menjadi 12 meter per detik atau 13 meter per detik atau 14 meter per detik, makin cepat. Artinya apa? Suhunya bagaimana jadinya? Suhunya naik. Jadi tafsiran kita tadi secara makroskopik bahwa kita memberi kerja maka suhu akan naik, itu terbukti dengan imajinasi kita di tingkat molekul. Ya, coba bayangkan sebaliknya. Bagaimana kalau ada bola datang, orang main bola, gimana supaya mantul di kaki kita, memantulnya dengan kecepatan yang lebih rendah? Kaki kita harus diapakan? Ada bola sepak nih ya, bola sepak datang, kaki kita harus diangkat lalu ditarik ke belakang kan ya? Ditarik ke belakang. Karena datangnya dengan kecepatan 50 meter per detik, pas mantul mungkin cuma 10 meter per detik. Itu seperti ketika ekspansi. Piston dinaikkan, molekul datang ke piston itu, mantulnya pasti lebih lambat. Itu menjelaskan dengan sangat clear bahwa molekul akan bergerak lebih lambat. Karena bergerak lambat, suhunya turun. Ya, jadi semuanya itu saling berkaitan. Jadi kalau misalnya kita bayangkan seorang lulusan SMA, seorang yang masuk SMA mestinya bisa membayangkan seperti itu. Dia biasa main bola, biasa main tenis meja. Tidak usah kita jangan sampai yang seperti ini dihilangkan dari silabus SMA. Karena dengan cara itu dia punya imajinasi yang baik tentang perilaku di tingkat molekul. Jadi saya ulangi tadi sangat jelas ya, kalau molekul dinding didekatkan, yaitu impuls dan momentum di fisika, betul. Ya, jadi bisa nyambung juga dengan fisika jadinya. Tapi kita tidak membahas mengulang pelajaran fisika, kita membahasnya dari sisi untuk memahami kimia jadinya, ya. Jadi kita akhirnya membuat sains itu saling berkaitan antara fisika, kimia dan sebagainya ya. Jadi logis sekali tadi kalau dikompresi suhu naik, secara sederhana kita bilang tadi kita memberi kerja. Tapi secara tafsiran molekul sangat jelas yang mantul pasti pantulannya akan lebih cepat sehingga secara rata-rata molekul di dalam situ akan meningkat. Ya. Nah, tumbukannya lenting sempurna, betul. Jadi akhirnya secara rata-rata kecepatan gas itu akan meningkat sehingga suhunya naik. Sebaliknya kalau kita tarik ke atas, kita melakukan kompresi, kalau pakai cara sederhana tadi, sistem harus melakukan kerja. Sistem akan melakukan kerja, karena melakukan kerja energinya hilang. Energinya hilang, terekspresikan dalam bentuk suhunya turun. Itu kan sederhana sekali ya. Sederhana sekali, pakai bahasa sederhana, karena sistem melakukan kerja, energinya digunakan untuk melakukan kerja, maka dia energinya akan turun sehingga suhu turun. Tapi kalau secara molekular, secara molekul malah menjadi lebih jelas lagi. Kalau piston naik, yang mantul ke situ sudah pasti seperti orang tak main tenis meja, tapi batnya itu kita tarik mundur. Seperti orang main bola, kakinya kita tarik mundur, maka yang mantul akan lebih lambat. Maka secara rata-rata ketika dia lakukan ekspansi, secara rata-rata molekul-molekul gas di dalamnya akan turun kecepatannya. Karena turun kecepatannya, suhunya turun. Ya, jadi konsep kenaikan suhu akibat kerja tadi bisa dijelaskan dengan tafsiran molekul.
Oke, sudah jam 10, saya kira sebaliknya lagi tadi. Bagaimana kalau misalnya kita tarik ke atas, ya. Jadi saya on-kan saja videonya misalnya ya. Jadi bayangkan kalau kita lihat ini pistonnya naik ke atas. Tadi saya bilang kalau naik ke atas, mantul ini pas turun suhunya akan lebih lambat ya yang mantul, karena dia sedang bergerak ke atas ya. Ketika dia sedang bergerak, datang 10 meter per detik, pas mantul pasti menjadi 8 meter per detik ya, kecepatannya turun ketika mantul, karena dia memantul pada bidang yang menjauh selalu ya, memantul pada bidang yang menjauh selalu jadi lebih lambat. Ini suhunya menjadi turun. Tapi seandainya ternyata kalau kita tarik suhunya tetap, artinya apa? Ketika ini suhu turun tadinya 25 derajat menjadi 5 derajat misalnya, di luar kan tetap 25 derajat Celcius. Di luar tetap 25 derajat Celcius. Maka yang di luar itu akan menumbuk dinding. Gas di luar akan menumbuk dinding sehingga dinding bervibrasi lebih cepat, atom-atom di sini. Vibrasi yang lebih cepat akan dihantarkan ke bagian dalam, dan bagian dalam ini bayangkan molekul akan mantul ke dinding. Kalau di situ tumbukan menjadi tidak elastis sempurna lagi, yang tadinya turun jadi 8 meter per detik, mantul pada dinding yang panas akibat kalor dari luar. Dia bergetarnya cepat sekali si dinding, pas mantul dia akan lebih cepat lagi. Sehingga dia menjadi balik lagi ke 10 meter per detik. Itulah yang disebut isotermal. Jadi yang disebut isotermal adalah mestinya suhu turun ketika dia ekspansi, tapi penurunan suhu itu diimbangi dengan masuknya kalor dari luar. Maksudnya kalor dari luar itu kalau secara molekular ada rambatan kalor dari luar ke dalam. Di luar suhunya masih tinggi, numbuk dinding ini dengan cepat, dinding ini jadi bergetar cepat, bagian dalam juga bergetar cepat, lalu di sini yang di dalam akhirnya menjadi ditendang oleh si dinding ini, yang mendapat kalor dari luar, sehingga di sini jadi panas lagi, naik lagi suhunya. Itulah yang disebut isotermal. Saya ulangi secara sederhananya, kita naikkan ke atas, suhu mestinya turun, karena dia melakukan kerja, atau karena dia mantul memperlambat pada bidang yang menjauh, tapi bisa naik lagi suhunya akibat ada kalor masuk dari luar. Jadi kerjanya negatif, tapi ada kalor positif dari luar. Silahkan direnungkan lagi semua yang tertulis di sini, mestinya sekarang kimia termodinamika menjadi tidak hanya menjadi suatu pembahasan yang abstrak, tapi juga semuanya bisa dikaitkan dengan perilaku di tingkat molekul, karena itulah bedanya kimia dengan orang fisika. Orang fisika hanya besaran-besaran makroskopik saja, tapi kimia harus bisa mengaitkannya dengan perilaku di tingkat atom dan molekul. Lalu, jadi mengenai gelas kapan menjadi sistem dan lingkungan terserah kita sebetulnya. Kita yang mendefinisikan ya, tergantung kita ya. Lalu ada pertanyaan, ya, jadi begitu ya. Jadi kita boleh mendefinisikan sistem hanya airnya saja, gelasnya tidak. Tapi bisa juga kita sebut air dan gelasnya. Ya, saya beri contoh satu terakhir sebagai penutup. Ini sudah jam 10:03. Saya contohkan. Kalor adalah sistem, kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah karena perbedaan suhu. Sekarang saya tanya begini. Kalau misalnya saja kita punya wadah, ini sayangnya belum berpindah layarnya ya, tapi nanti tunggu sebentar, nanti akan muncul gambar di sini. Jadi di sini misalnya ada air di dalam suatu wadah, ke dalamnya dimasukkan suatu suatu pemanas yang berupa besi yang muter-muter gitulah ya, muter-muter, lalu di situ naik lagi ke atas, dihubungkan dengan suatu sumber arus bolak-balik pemanas ya misalnya. Jadi ini tutupnya, ini di dalamnya ini adalah airnya ya. Kita jalankan sekarang, ini ada saklar misalnya, ada saklar, lalu saklar ini kita tekan, kita sambungkan saklar yang di bagian atas sehingga
Air yang tadinya 25 derajat Celcius naik suhunya menjadi 100 derajat Celcius. Saya tanya sekarang. Yang menyebabkan perubahan suhu itu Q atau W? Q atau W? Coba ditulis di chat. Q atau W? Nah, gini. Sekarang saya jawab ya. Ada yang menjawab Q, ada yang menjawab W. Kalau saya jawabannya apa coba? Tergantung. Tergantung. Maksudnya apa? Kalau sistemnya air, wadahnya itu lingkungan, tutupnya lingkungan, dan pemanasnya itu lingkungan. Sistemnya hanya air. Maka yang menyebabkan suhu air naik dari 25 derajat ke 100 derajat Celcius itu Q atau W? Q, karena ada perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Sekarang kalau sistemnya adalah air bersama pemanasnya, bersama tutupnya, sampai dengan garis biru ini sistem misalnya. Lingkungannya adalah sumber arus listrik di luar. Jadi sistemnya adalah, jadi tergantung kita mendefinisikan sistemnya. Coba dilihat di situ ada coretan sebentar lagi warna biru. Jadi sistemnya saya ulangi, bukan air sistemnya. Air bersama pemanasnya, bersama tutupnya, bersama udara di atasnya, sampai dengan kabelnya, tapi yang lingkungan adalah udara di luarnya lagi, bersama si sumber arus. Maka air suhunya naik karena Q atau W? Karena kalor tidak berpindah, jadi bukan, ingat, Q itu kalor itu adalah suatu bentuk energi yang berpindah karena perbedaan suhu. Apakah ada perbedaan suhu antara sistem dan lingkungan? Untuk kasus yang terakhir, tidak ada. Di dalam sistem 25, di luar juga masih 25, atau jadi panasnya karena ada listrik. Jadi karena kerja listrik. Ya. Tapi kalau misalnya si pemanasnya itu masuk ke lingkungan, maka suhu naik itu karena kalor. Jadi apakah kalor atau kerja tergantung bagaimana kita mendefinisikan sistem. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tadi, kapan gelas itu masuk ke sistem, kapan gelas itu masuk ke lingkungan, terserah kita. Seorang yang ilmuwan boleh mendefinisikan dalam tulisannya sistem itu sampai mana, gitu. Jadi kalau sistem cuma sampai air saja, maka maka kenaikan energi dalam sistem itu disebabkan oleh kalor, karena energi masuk akibat perbedaan suhu. Tapi kalau misalnya si pemanas itu masuk ke dalam sistem juga, maka itu cuma perbedaan kalor dari satu bagian sistem ke bagian sistem yang lain. Itu tidak disebut Q. Q-nya tetap 0 karena tidak ada perbedaan suhu antara, energi masuk bukan karena perbedaan suhu, tapi justru karena adanya listrik. Ya. Oke, itu untuk wawasan saja tentang sistem dan lingkungan. Oke. Nah, bisa saja W dan Q berpengaruh tentu. Jadi misalnya saja kalau misalnya ada benda kita tekan sekaligus simpan di atas kompor, kan bisa dua-duanya. Ya. Jadi disimpan di atas kompor sekaligus ditekan, karena tekanan itu suhu naik, karena di atas kompor suhu naik juga. Ya. Oke, saya kira itu saja untuk konsep-konsep yang paling mendasar dari termodinamika. Silahkan dibaca lagi semuanya. Di luar itu sebetulnya ada pembahasan tentang hukum Hess dan sebagainya, tapi tidak kita bahas sampai tahap ini, tapi lebih saya memilih ke hal yang sangat mendasar tentang energi vibrasi, rotasi, translasi, di mana vibrasi, rotasi, translasi secara istilah makroskopiknya disebut energi termal, ya. Ingat, itu energi termal. Tapi secara submikroskopiknya itu adalah gerakan vibrasi, gerakan memutar, dan gerak lurus. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya bagi coret-coretnya nanti, tulisannya sudah
Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kakak, makasih Bu. Ya, sama-sama. Halo. Mbak Petri ditunggu. Ya, sama-sama. Mbak Ut. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Ut. Oke. Kami. Assalamualaikum. Jadi baru bisa manggil. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Maaf terlambat. Yang terlambat lah. Ya, sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ut. Assalamualaikum semuanya. Ya Bu En. Mbak Ut yang panggil Mbak Ut. Ya Bu Eni. Mbak Rizal. Ya. Rizal ada nggak nih? Keren loh suaranya tadi. Sukses. Ya, sukses. Selamat ya. Jawa Barat. Kita Tinggal kopi darah. Tinggal kita keluar dulu ya. Nanti siang baru sambung lagi. Ya, oke. Terima kasih Prof, terima kasih Bapak Ibu semuanya, ketemu lagi nanti. Iya. Halo Bapak Uji. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk nggak suara? Masuk, suaranya masuk. Gimana caranya, Bu? Langsung pamit ya, Bu. Videonya maaf kelihatan, Bu. Terima kasih lu. Sama-sama. Ada yang mau tampil nih. Weh, ada ikut. Iya. Dia pengen ikut nih. Nah, Bu En, Halo. Bu En, itu materi yang redox PDF-nya belum dibagi loh. Apa iya? Udah setiap ini kok grup ada? Enggak, saya sudah lihat di grup redox nggak ada. Oh, coba nanti di Iya. lagi ya. Iya, iya, Iya. oke. Makasih. Yo, sama-sama. Alhamdulillah sukses ya. Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah. Jawa Barat sukses. Sesuatu yang didadak itu biasanya sukses. Lah, nggak ada persiapan semalam doang. Pak Riza, Ah, Jawa Barat kabupatennya udah dibagi-bagi ya? udah. Dibagi kemana aja, Pak? Dibagi yang new norma sama Oh iya, udah. Udah dibagi. Ya. Udah, ada yang new normal, ada yang masih PSBB. Padahal duluan Jakarta loh ya. Ya. Kabupaten Sukabumi masih PSBB, Pak. Jadi Masih saya PSBB. Ya, belum bisa soalnya Kabupaten Sukabumi banyak yang kerja di Jakarta. Kemarin banyak Oh yang mudik. gitu. Makanya nggak Padahal boleh balik lagi ke Jakarta. Iya. Padahal Garut saya- juga kan. saya belum sempat pulang loh, Pak Rizal. Ntar kalau pulang nggak bisa ke Jakarta, Pak J. Jangan. Jangan. Pulang juga ngapain? Sukabumi ke laut, nih Jakarta. Ketahuan ya. Pak Ujang, Oi. kapan mau ke Jakarta? Dekat. Nanti saya udah running dengan Pak Rijal. Ya, Tinggal jemput Pak Rijal, tinggal berapa menit? Paling 120 menit nyampe. Paling nyasar lagi ke Cirebon. malam-malam aja, Pak, malam-malam. Oh. Nyampe ketemunya di zona Monas tuh loh. Biar nyantai, duduknya santai. Monas apa Ancol. Jadi jaraknya bisa jauh-jauhan gitu loh. Social distance. Masih 49. Saya itu nyimpen itu ya, tapi di mana adanya ya? Apaan? Nyimpen daftar hadir. Saya Limperan, itu teh namanya limperan itu teh, Pak Jai. Nyimpan yang lain kali Pak Jai. Kayaknya masuk di email Pak Ujang kayaknya. Nanti saya cek. Assalamualaikum. Sasarannya Pak Ujang nih ya. Pokoknya yang gampang dibully Pak Ujang. Iya.
Iya. Waalaikumsalam. Tadi ada yang masuk, siapa Ben? Siapa tadi ya? Ayo siapa Siapa Bunda? tadi? Bu Siapa ya? Bu Anissa ya. Iya Bunda. Oh, Bu Nisa. Ini Bu anak Nisa, ini kan? anak Padang nih. Kan orang awak tuh. Nah, orang Jawa tuh, anak Padang nih. Anak ibu gue. Hah? Bunda. Aduh. Domisili di Riau Bunda. Oh gitu. Masih Ah. ada di Rio kan dulu banyak asap. Masih ada asap nggak di sana? Kalau orang bakar ya ada Bunda. Kalau orang bakar. Asap. Iya dulu kan banyak asap. Dan terbangkit angin. Iya dulu kan gara-gara penebangan itu apa sawit Ya, ya. kan. Ah, jadinya masalah Ratusan hektar. iya, masalah nasional lah itu. Kan Iya. efeknya kemana-mana itu ke tanahnya Mohon maaf juga. Bunda, sampai Iya. asapnya ke sana. Soalnya saya kebagian juga. Iya, sampai ke negara tetangga. Betul, betul. Kan suhu udara jadi berubah di sini. Iya. Itu Nisa kan bilang ya waktu itu kan sulfurnya terasa banget tuh di apa? Di wajah, gatal-gatal jadinya. Oh, ada sulfurnya kandungannya. Ada sulfurnya. Asapnya itu? Ya, asapnya. Oh, udah pernah coba maksudnya ditangkap pakai apa gitu dari asap itu? Siapa yang lebih tahu? Enggak gini, Bu Nisa mungkin munculnya sulfur itu kalau terjadi hujan asam gitu. Iya. Nah, baru terasa pedih banget airnya itu kan. Nah, di situ Iya, kan mengandung Asapnya sulfur. itu, ya kalau asapnya sih kayaknya enggak gitu ya. Ya. Nggak Sulfurnya pengaruh. itu dari hujan asam gitu. Iya. Asam jadi ada sulfurnya. Ya, itu hati-hati tuh kena muka tuh. Iya, Bu. Jangan main hujan-hujanan ya kalau lagi hujan. Enggak. Soalnya bahaya banget kalau seperti itu. Iya. Sama Bu Jadi, Sari. Ya mudah-mudahan aja aman lah ke depan. Tapi tetap waktu ya untuk reboisasi ya. Kenapa, Bun? Untuk reboisasi berarti butuh waktu Iya, ya. masih tetap. Ya kan Butuh udah waktu. itulah tanaman kembali. Ya, maksudnya butuh waktu berapa untuk bisa dari penebangan sampai muncul kembali gitu. Tentunya penanaman kan dari kecil ya. Oh lah, itu kan hutan di Riau termasuk salah satu paru-paru dunia. Ya betul. Nah, tentunya tidak bersamaan kan untuk penebangan itu. Kalau penebangan bersamaan kan ya berisiko sangat banyak gitu kan. Baik Tapi itu yang struktur- mencari itu ya diakibatkan karena suhu bumi meningkat. Jadi terbakar Iya. dengan sendirinya. Bu Nisa, Ya, kalau nggak salah di sana itu di Riau ya, di Pekanbaru itu ada pabrik yang mengeksploitasi kayu ya. Ada ya, ya? RATP. Pabrik apa tuh, Bu? RATP. Jadi nenek mas. Pabrik RATP. Pabrik apa? RATP, Bunda, yang itu? memproduksi kayu menjadi bubur kertas, jadi buku. Oh, lah itulah. Iya, Kayu dari kayu ini ya? Kayu apa? akasia. Akasia apa kayu ini ya? Kayu kertas. Saya suka bahan kertas itu ya? Mm-mm. Bukan akasia itu. Ini. Bukan pinus juga. Ini kok jenisnya kayak sengon tapi bukan sengon putih gitu kelihatannya. Ya, kalau dulu kan memang akasia. Ya. Bunda, cuma Ya, kenapa kan akasia. tidak bagus mengeluarkan asap tuh ya yang mencemari lingkungan. Ya, Diganti. ya sama-sama Bu Sukati. Ya. Terima kasih Bu Helmi Hasana. Sehat selalu ya Bu Helmi ya. Amin. Iya. Semoga bisa kembali normal ya Allah. Tadi mau kita cerita loh Bu sebentar Bu. Bu Oh Helmi. boleh boleh. Cerita coba gimana sih ceritanya bisa kena COVID itu loh.